Selamat siang Bapak Oktavian. Perkenalkan nama saya Daniel Samson Sibagariang dari kelas MJ 404. Pada kali ini saya akan membahas jawaban dari ujian akhir semester perekonomian Indonesia. Saya mengambil 3 soal. Yang pertama untuk soal nomor 2, jelaskan konsep marginal efficiency of capital menurut John Maynard Keynes dan bagaimana konsep ini mempengaruhi keputusan investasi. Dalam kegiatan investasi, teori Keynes adalah keputusan investasi diambil dengan membandingkan marginal efficiency of capital atau MIC dengan tingkat bunga real. Marginal efficiency of capital adalah keuntungan yang akan diperoleh dengan ditanamnya modal. Semakin tinggi tingkat bunga, maka semakin menurun investasi. Pada teori investasi Keynes, secara ringkas, keuntungan yang diharapkan ini disebut dengan emisi, karena jika keuntungan yang diharapkan emisi lebih besar dari tingkat bunga, maka investasi bisa dilakukan. Kebalikannya, jika emisi lebih kecil dari tingkat bunga, maka investasi tidak bisa dilakukan. Jika emisi setara dengan tingkat bunga, investasi bisa dilaksanakan dan tidak bisa. Jadi ada dua pilihan. Investasi Keynes menunjukkan jumlah atau banyaknya sebuah investasi tidak tergantung pada pengembalian atau hanya satu faktor, tetapi dipengaruhi oleh biaya modal atau tingkat bunga. Konsep emisi dari investasi menunjukkan mengenai sifat hubungan antara besarnya investasi yang akan dilakukan dengan suku bunga. Selanjutnya pertanyaan nomor 3, sebutkan dan jelaskan 3 produk utama yang diperdagangkan di pasar modal. Berikan contoh nyata dari masing-masing produk tersebut. Yang pertama adalah saham atau stocks. Pada dasarnya adalah bukti pemilikan atas suatu perusahaan berbentuk perseroan terbatas atau PT. Saham terbagi atas 2 jenis, yaitu yang pertama saham biasa atau common stocks. Di antara surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal, saham biasa adalah yang paling dikenal masyarakat di antara emitmen atau perusahaan yang menerbitkan surat berharga. Saham biasa juga merupakan yang paling banyak digunakan untuk menarik dana dari masyarakat. Jadi saham biasa paling menarik baik bagi pemodal maupun bagi emiten. Contoh, saham PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA adalah contoh saham biasa yang banyak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Selanjutnya, terbagi atas sahamnya itu saham preferred atau preferred stocks. Merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap seperti bunga obligasi. Tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki investor. Contohnya, beberapa perusahaan besar seperti PT Astra International (TBK) menerbitkan saham preferred untuk menarik investor institusional. Selanjutnya, surat utang atau obligasi merupakan instrumen investasi atas dasar janji dari penerbit surat utang untuk membayar bunga dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada para pemegang obligasi tersebut. Obligasi merupakan instrumen investasi yang sifatnya menengah panjang dan dapat diperjualbelikan maupun dipindah tangankan, karena itu harga sebuah obligasi bisa naik turun. Contohnya, obligasi negara retail atau ORI yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia seperti ORI 025 dengan tenor 3 tahun. Atau obligasi korporasi seperti yang diterbitkan oleh PT Telkom Indonesia, misalnya seperti obligasi berkelanjutan 3 Telkom tahap 1 tahun 2023. Itu ada beberapa contoh obligasinya. Selanjutnya adalah waran. Adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Biasanya waran dijual bersamaan dengan surat berharga lainnya, misalnya obligasi atau saham. Penerbit waran harus memiliki saham yang nantinya dikonversi oleh pemegang waran. Contohnya, waran seri 1 dari PT Goto Geojek Tokopedia Tbk atau Goto W1 yang diterbitkan bersamaan saat Goto melakukan penawaran umum perdana atau IPO. Waran ini dapat digunakan untuk membeli saham Goto di masa depan dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya saya mengambil soal nomor 6. Bagaimana pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dapat menjadi solusi jangka panjang untuk masalah ketahanan pangan? Jawabannya, pendidikan mengubah pola pikir dan perilaku. Dengan pendidikan, masyarakat dapat memahami pentingnya pola makan yang bergizi, beragam dan seimbang atau B2SA. Ini akan mengurangi ketergantungan pada satu jenis pangan pokok seperti beras, sekaligus membuka peluang konsumsi pangan lokal yang lebih variatif dan bergizi. Pendidikan juga mendorong lahirnya generasi muda yang tertarik pada inovasi pertanian, teknologi pangan, dan manajemen sumber daya alam secara berkelanjutan. Selanjutnya, pemberdayaan meningkatkan kapasitas produksi dan akses pemberdayaan melalui pelatihan, akses modal, dan pembentukan kelompok tani atau koperasi dapat meningkatkan daya saing petani, memperkuat rantai pasok lokal, dan menciptakan kemandirian pangan di tingkat rumah tangga maupun desa. Misalnya pelatihan teknik pertanian organik atau urban farming membantu masyarakat menghasilkan pangan sendiri dengan cara efisien dan ramah lingkungan. Ketahanan pangan tidak hanya soal ketersediaan tetapi juga kemampuan masyarakat dalam mengakses dan mengelola sumber daya secara mandiri. Pendidikan dan pemberdayaan menciptakan resiliensi lokal yang membuat masyarakat lebih siap
menghadapi krisis pangan, perubahan iklim, hingga gangguan distribusi. Dan itulah kenapa pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dapat menjadi solusi jangka panjang untuk masalah ketahanan pangan. Sekian penyampaian jawaban dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.